Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di pembelajaran IPA. Adik-adik yang soleh-soleha, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Baik, adik-adik kita amati gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar aktivitas manusia. Adik-adik bisa lihat ada gambar orang bersepeda, kemudian seorang yang sedang melukis, sedang menulis, lompat, dan bermain basket. Dan masih banyak lagi aktivitas manusia yang sehari-hari bisa kita lihat. Kalau kita perhatikan, gerak manusia itu bisa berlari, bisa berenang, bisa menulis, dan sebagainya. Itu merupakan kerjasama 3 kelompok. Kelompok apa saja? Yang pertama, karena adanya rangka. Ada rangka, adanya otot, adanya sendi. Rangka, otot, dan sendi ini bekerja sama dalam tubuh manusia, maka akan menimbulkan gerak, sehingga manusia bisa bergerak itu karena mempunyai rangka, otot, dan sendi. Baik, kita yang pertama belajar tentang apa itu rangka. Fungsi rangka pada manusia, pada tubuh manusia, yang pertama menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, kemudian pelindung organ tubuh, tempat penyimpanan zat kapur. Nah, ada lima fungsi yang secara garis besar ini memberikan fungsi bagi rangka tubuh manusia. Ya, Masya Allah ya, Subhanallah, kekuasaan Allah, kasih sayang Allah. Allah memberikan rangka pada tubuh kita supaya kita bisa menegakkan tubuh. Kemudian bentuk tubuh, supaya kita berbentuk tubuh kita. Kemudian tempat untuk melekatnya otot. Otot melekatnya di tulang ya. Kemudian pelindung organ-organ tubuh yang penting. Ini seperti apa? Jantung, paru-paru, dan bagian dalam tubuh manusia itu dilindungi. Ada pelindungnya yaitu rangka. Selanjutnya, tempat penyimpanan zat kapur. Nah, menurut para ahli, rangka manusia itu tersusun kurang lebih dari 206 tulang. Ada 206 tulang yang menyusun tubuh manusia. Nah, selanjutnya adik-adik, bahwa rangka manusia itu di dalam tubuh kita itu ternyata tersusun atas 2, yaitu tulang rawan atau cartilago dan tulang sejati ya. Tulang rawan dan tulang sejati. Jadi ada 2 yang menyusun tulang rangka manusia. Tulang rawan itu letaknya ada di mana? Misalnya di telinga, hidung, di laring atau pangkal tenggorok, dan di tulang persendian. Itu tulang-tulang rawan. Nah, tulang-tulang rawan itu pada umumnya lunak ya. Jadi kalau di hidung kita bisa dipegang-pegang, telinga bisa dibolak-balik gitu. Karena ternyata di tulang rawan itu lebih banyak proteinnya dan sedikit zat kapur, sehingga dia bersifat lunak. Kemudian tulang sejati itu kebalikannya, dia banyak zat kapurnya. Ya, zat kapur itu terdiri dari kalsium fosfat dan kalsium karbonat, tetapi sedikit proteinnya sehingga keras tulangnya. Tulang sejati atau tulang osteon seperti tulang kepala. Ini tulang kepala itu keras karena banyak zat kapurnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang adik-adik kita amati tulang berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk-bentuk tulang yang ada di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia itu ternyata bentuknya berbeda-beda. Nah,
Ada 3 bentuk secara dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu tulang berbentuk pipa atau disebut dengan tulang pipa atau tulang panjang. Kenapa disebut tulang panjang? Karena bentuknya panjang ya. Yang kedua, tulang pendek. Nah, yang ketiga, tulang pipih. Pada tulang pipa itu bentuknya bulat panjang seperti pipa. Kedua ujungnya membesar berupa bonggol yang tersusun atas tulang spons dan antara kedua bonggol itu tersusun tulang kompak. Nah, jadi bisa lihat yang bagian bawah ini contoh tulang pipa, ini tulang kaki ya, tulang pada betis manusia. Ini bentuknya memanjang seperti pipa, kemudian di ujungnya berbentuk bulat seperti bonggol, di ujung-ujungnya berbentuk bulat seperti bonggol ini. Kemudian di bonggol ini di tengahnya seperti spons ya, seperti spons. Kemudian antara bonggol 1 dan bonggol 2 ini, antara bonggol ini merupakan tulang kompak atau tulang yang sangat padat ya. Ini antara kedua bonggol ini adalah tulang kompak, tulang yang sangat padat. Yang kedua, tulang pendek. Bentuknya pendek ya, berbentuk bulat pendek. Nih, seperti ini. Berbentuk bulat pendek. Nah, pendek. Bagian tengahnya ini berisi sumsum merah. Ini bagian ini nih. Tengahnya berisi sumsum merah. Nah, contoh-contoh apa saja nanti adik-adik bisa membaca di buku paket. Selanjutnya tulang pipih. Bentuknya pipih, di dalamnya berongga. Bentuknya pipih, di dalamnya berongga seperti spons. Di bagian tengahnya terdapat sumsum merah. Nah, ini contoh tulang yang berbentuk pipih. Ini contoh tulang yang berbentuk pipih. Nah, adik-adik nanti bisa melihat kelompok tulang pipa itu apa saja, nama-namanya apa saja yang ada dalam tubuh kita. Nanti dilihat di baik tulang pipa, tulang pendek maupun tulang pipih itu ada di buku paket pipa. Silakan dibaca buku paket pipanya supaya lebih mengetahui tulang pipa itu contohnya, letaknya, contoh dan letaknya ada di mana. Baik, Bapak lanjutkan. Susunan rangka manusia. Rangka manusia itu terdiri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini susunan rangka manusia ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tulang-tulang yang berada di kepala atau disebutnya tulang tengkorak. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, tulang-tulang badan, tulang anggota badan yang ada di sekitar badan ini, yang merah ini. Bapak Tais ada merah. Ini kelompok tulang-tulang yang ada di badan. Yang ketiga, kelompok tulang-tulang anggota gerak. Anggota gerak itu tangan dan kaki. Ini tulang-tulang anggota gerak. Jadi kalau dikelompokkan menjadi 3 kelompok, tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Ini adik-adik bisa lihat pada gambar yang Bapak tunjukkan. Ini ada 3 kelompok susunan rangka manusia. Nah, ada berapa jenis tulang-tulang yang menyusun tulang tengkorak, tulang-tulang badan, dan tulang anggota gerak? Silakan adik-adik baca di buku paket IPA-nya. Kemudian nanti mengerjakan tugas yang Bapak berikan.
Bapak akhiri pertemuan kita hari ini sampai di rangka manusia. Nanti selanjutnya, pertemuan berikutnya kita membahas tentang sendi dan otot. Tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.